Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di pertemuan keempat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik keempat, yaitu terkait dengan overhead pabrik. Bagaimana penganggaran aktual dan pembebanannya. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa poin terkait dengan biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah apa pengertian dan karakteristik dari overhead pabrik. Yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana penggunaan tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya. Kenapa kita harus menggunakan biaya overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya? Kenapa tidak yang aktual? Nanti kita akan membahasnya. Selanjutnya juga kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan tarif biaya overhead pabrik. Yang ketiga, dasar apa yang digunakan untuk menggunakan tarif tersebut. Yang selanjutnya kita juga akan mempelajari bagaimana pemilihan tingkat aktivitasnya. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi atau pencatatan akuntansi untuk kelebihan atau kekurangan overhead pabrik yang telah dibebankan. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian biaya overhead pabrik dan karakteristiknya. Apa itu overhead pabrik? Overhead pabrik seperti yang teman-teman sudah pelajari mungkin, semua biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan itu dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Kenapa dimasukkan ke dalam overhead pabrik? Bisa jadi sulit untuk diidentifikasi dan dibebankan langsung kepada pesanan atau produk tersebut. Apa saja yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik? Di sini disebutkan bahwa ada bahan baku tidak langsung, ada bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebut overhead pabrik ini. Misalkan ada yang menyebutnya dengan tanggungan pabrik, ada juga yang menyebutnya beban produksi, overhead produksi, beban pabrik, dan biaya produksi tidak langsung. Itu adalah beberapa istilah lain dari overhead pabrik. Apa saja yang menjadi karakteristik dari biaya overhead pabrik? Yang pertama adalah biaya ini merupakan bagian yang tidak langsung dari sebuah produk. Kalau biaya itu merupakan biaya bahan baku yang langsung tercermin dari produknya, itu namanya biaya bahan baku yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau biaya itu terkait dengan tenaga kerja yang langsung memproduksi produk, itu kita masukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Tetapi kalau itu terkait dengan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan produk, itu kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Itu adalah karakteristik yang pertama. Yang kedua, sifat dari overhead pabrik ini bisa berupa tetap, bisa berupa biaya yang tetap, variabel, ataupun semi variabel. Itu adalah karakteristiknya. Nah, yang perlu kita pahami dari biaya overhead pabrik ini adalah dalam akuntansi biaya biasanya kita menggunakan biaya overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menggunakan biaya overhead pabrik yang aktual, yang sebenarnya? Di sini disebutkan beberapa alasan. Yang pertama adalah dalam perhitungan biaya, dalam proses produksi perhitungan biaya diperlukan waktu yang cepat untuk dapat untuk suatu informasi itu dimasukkan ke dalam produk tersebut. Maksudnya adalah si perusahaan ingin cepat-cepat memperoleh informasi terkait dengan berapa sih beban produk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini memungkinkan alokasi yang konsisten dan wajar ke setiap unit outputnya. Seperti itu. Yang terakhir, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam sistem akuntansi biaya ini memerlukan
waktu yang sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produk tersebut. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Oleh karena itu, biasanya untuk biaya overhead pabrik di awal kita menggunakan biaya overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan ketika kita memilih tarif biaya overhead pabrik? Karena seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa biaya yang digunakan adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya, bukan biaya aktualnya. Nah, penentuan tarifnya itu bagaimana? Apa saja pertimbangannya? Di sini kita akan bahas. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan dasar yang digunakan. Dasar apa yang digunakan untuk menghitung tarif tersebut? Apakah itu didasarkan pada output fisiknya? Berapa output fisiknya? Output fisik ini maksudnya adalah berapa yang diproduksinya. Apakah yang dipertimbangkan adalah dari biaya bahan baku atau lain sebagainya? Ini adalah pertimbangan tarif yang digunakan untuk overhead pabrik. Berasal dari dasar yang digunakannya. Dasar apa sih yang digunakan? Apakah output fisik produk tersebut, atau bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, atau jam mesinnya? Ini tergantung dari proses produksinya, tergantung dari perusahaan apa, tergantung juga kepada apa yang dominan di dalam produksi tersebut. Yang kedua, yang harus dipertimbangkan di dalam pemilihan tarif biaya overhead adalah pemilihan tingkat aktivitas. Ada beberapa teori terkait dengan tingkatan aktivitas ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipertimbangkan di dalam penentuan tarif biaya overhead adalah memasukkan atau tidak memasukkan overhead tetap. Ini adalah tergantung kepada bentuk usaha, tergantung kepada perusahaan apa, pabriknya pabrik apa, dan tergantung dengan proses produksinya seperti apa. Yang keempat, pertimbangannya adalah menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif. Ini tergantung proses produksinya. Apakah proses produksi barangnya yang hanya ada satu, ataukah proses produksinya itu barangnya banyak jenis-jenisnya. Ini tergantung dengan tarif tunggal atau beberapa tarif. Yang terakhir, pertimbangan yang digunakan adalah tarif yang berbeda untuk aktivitas jasa. Gitu. Kita masuk ke poin pertama tadi terkait dengan dasar-dasar yang digunakan. Dasar apa saja yang dapat digunakan? Pemilihan dasar ini penting jika suatu sistem biaya akan menyediakan data yang esensial, yang berarti. Tujuan dari penentuan dasar ini adalah untuk memastikan bahwa pembebanan overhead pabrik tersebut dalam proporsi yang wajar dan wajar terhadap sumber daya pabrik tidak langsung yang digunakan oleh pesanan produk atau pekerjaan yang dilakukan, seperti itu. Kita akan mencoba masuk langsung ke dalam dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan tarif overhead pabrik. Yang pertama adalah output fisik. Perusahaan memilih tarif tertentu didasarkan pada output fisik. Itu adalah inti dari sini. Inti dari rumus ini. Intinya adalah perusahaan melihat bahwa output fisik itu menjadi sangat relevan di dalam menentukan overhead pabrik. Ini, dasar output fisik ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang memang hanya membuat satu jenis produk. Output fisik ini menjadi dasar penentuan tarif biaya overhead pabrik yang sangat relevan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membagi total biaya estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi unit produksinya. Dapatlah overhead pabrik per unitnya. Ini yang akan kita kalikan dengan ini adalah yang akan kita bebankan ke dalam proses produksi. Misalkan contohnya di sini. Jika overhead pabrik yang diestimasi adalah 300.000, maksudnya estimasi dari overhead pabriknya adalah totalnya adalah 300.000 di dalam proses produksi ini. Perusahaan bermaksud untuk memproduksi 250.000 unit. Unit produksinya adalah 250.000 unit produksi ini selama periode yang akan datang.
Maka berapa overhead pabrik per unit yang akan kita bebankan ke dalam setiap produk yang akan diproses ini? Kita bagi dengan estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi unit produksi. Karena tadi estimasi biaya overhead pabriknya 300, yang akan diproduksinya adalah 250, maka setiap unit yang sudah selesai diproduksi akan mendapat biaya overhead pabrik sebesar 1,2 dolar. Dari mana? Dari 300 dibagi dengan 250. Ini berarti dengan 1,2 dolar ini maksudnya adalah setiap unit yang dihasilkan dari proses produksi akan dicatat atau akan dibebankan biaya overhead pabrik sebesar 1,2 dolar. Kalau kita menggunakan dasarnya adalah dasar output fisiknya. Kapan ini akan menjadi akurat penentuan dasar menggunakan output fisik? Ketika perusahaan hanya memproduksi satu jenis saja, yang tadi kita bahas di sini. Ketika si perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Kalau tidak lebih dari satu jenis produk, ini menjadi tidak relevan lagi. Bagaimana jika perusahaan memproduksi beberapa produk, namun produknya masih serupa? Perbedaannya hanya terletak pada berat dan volume saja. Jadi misalkan produknya banyak, tapi masih serupa. Perbedaannya hanya dalam aspek berat dan volumenya saja. Maka pembebanan overhead pabrik dapat menggunakan dasar berat atau volume. Kalau tadi sebelumnya kita menggunakan dasar unit produksi saja, kalau dengan memperhatikan aspek berat dan volume, kita menggunakan dua variabel ini untuk menghitung total tarif biaya overhead pabriknya. Misalkan di sini, perusahaan memproduksi tiga barang, 3 produk. Ini adalah unit estimasi dari unit yang akan diproduksi. Ini 200 unit, produk B 15.000 unit, produk C 20.000 unit. Berat produk per unitnya ditentukan di sini. Yang produk A 5 pon, produk B 2 pon, produk C 1 pon. Estimasi total yang akan diproduksi berarti kita tinggal kalikan saja estimasi unit dengan berat produk unit tersebut. Estimasi overhead pabrik per pon berarti kita kalikan dengan tarifnya yang tadi. 300 total biaya overhead pabriknya dibagi dengan 150. 150 ini adalah total unitnya. Nah, bukan total unit tetapi total fonnya, total beratnya ya. Jadi kita ingin membagi si 300 ini dengan total beratnya, total berat keseluruhan produk. Total berat keseluruhan produk adalah ini. 20.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000, dapatlah 150.000. Setelah kita bagi, setelah kita rata-ratakan dapat 2, berarti kita tempatkan di setiap produk. Maksudnya adalah kita ingin memproporsionalkan si produk A ini kita tarifkan sesuai dengan beratnya. Seperti itu. Dapatlah estimasi overhead pabrik seperti ini. Yang ini 200.000, 60.000, 40.000. Dari mana dapat 40.000? 20.000 dikali dengan 2. Seperti itu. Yang ini 30.000 dikali dengan 2. Dapatlah 60.000. Estimasi overhead pabrik per unitnya kita tinggal kali. Karena ini total biaya, total estimasi overheadnya 200.000, maka estimasi overhead pabrik per unitnya tinggal dibagi dengan total unit produksinya 20.000, dapatlah 10 dolar. Yang ini 4 dolar, yang ini 2 dolar. Maksudnya kalau kita memperhatikan aspek berat dan volume, maka kita membagi proporsional, secara proporsional dari biaya, estimasi biaya overhead pabrik tersebut dengan total berat atau total volume yang ada dalam proses produksi tersebut. Ada satu lagi metode output fisik atau dasar output fisik dengan memberikan sejumlah poin setiap produk. Maksudnya adalah di dalam total output fisik ini ada beberapa pertimbangan pembebanan. Maksudnya misalkan seperti ini. Produk L dan produk S ini, yang produk L dibebankan 5, yang produk S dibebankan 4. Kenapa dibebankan 4? Kenapa dibebankan 5? Bisa jadi si produk L ini menghabiskan biaya overhead pabrik yang lebih banyak daripada produk S. Itu adalah pertimbangannya. Kenapa?
di sini diberikan 542. Kenapa produk M ini poinnya hanya 2, sedangkan produk L ini hanya 5? Bisa jadi ini pertimbangan perusahaan bahwa produk M ini hanya menggunakan overhead pabrik yang sedikit, sedangkan si produk L ini adalah menggunakan overhead pabrik yang lebih banyak dari produk-produk lainnya, seperti itu. Sama seperti tadi, kita cari berapa per ponnya. Yang ini 10.000, ini 12.000, ini 8.000, totalnya adalah 30.000. Kita cari tahu berapa tarif per ponnya. Kita cari tahu berapa tarif per ponnya dengan membagi 300.000 dengan 30.000, dapatlah 10. 10 ini kita alokasikan ke setiap produk. Setelah kita alokasikan, kita kalikan dengan estimasi overhead untuk setiap produk. Nah, kita kalikan dengan jumlah produknya. Kemudian kita bagi per unitnya berapa. Ini per unitnya 50, ini 40, ini 20. Maksudnya apa nilai-nilai yang di bawah ini? Setiap 1 unit produk es akan dibebankan biaya overhead sebanyak $40. Itu maksudnya. Apa maksudnya $50? Setiap 1 produk L akan dibebankan tarif biaya overhead pabrik sebesar $50. Dari mana $50? Tadi sudah kita bahas bagaimana perhitungannya. Yang kedua, dasar menentukan tarif itu adalah dengan dasar biaya bahan baku langsung. Kapan dasar ini digunakan, atau kapan sebaiknya dasar bahan baku langsung ini digunakan? Kalau memang bahan baku tersebut menjadi sangat berkorelasi tinggi terhadap biaya overhead pabriknya. Jadi dasar biaya bahan baku ini digunakan ketika biaya overhead pabriknya sangat ditentukan dari nilai bahan bakunya. Tetapi kalau memang tidak berkorelasi, maka tidak relevan lagi menggunakan biaya bahan baku ini. Caranya adalah dengan membagi estimasi overhead pabrik dengan estimasi biaya bahan baku. Di sini dicontohkan biaya overhead pabriknya masih 300.000. Biaya bahan baku totalnya adalah 250.000. Maka setiap pesanan atau produk yang dibebankan suatu jumlah overhead yang setara dengan 1,2. Artinya adalah 120%. Misalkan satu unit produk dia mempunyai biaya bahan bakunya 50.000. Maka berapa biaya tarif overheadnya? Tarif overhead pabriknya berapa? Kita tinggal kalikan 1,2-nya. 1,2 dikali 5.000 berarti jadi 6.000. Seperti itu. Maksudnya adalah setiap satu unit produk yang biaya bahan bakunya 5.000 akan dibebankan biaya overhead sebesar 6.000. Dari mana patokannya atau dari mana pertimbangannya? Adalah pertimbangannya dari biaya estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi biaya bahan baku, seperti itu. Namun di sini disebutkan bahwa dasar penggunaan biaya bahan baku ini terbatas. Kalau tidak ada hubungan yang logis antara biaya bahan baku langsung dengan produk dengan menggunakan atau penciptaan overhead dalam produksi, maka ini tidak relevan untuk digunakan. Yang ketiga, penentuan tarif yang didasari oleh biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi biaya tenaga kerja langsung. Misalkan di sini biaya overhead pabriknya adalah estimasi biaya overheadnya adalah 300.000. Biaya tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang diestimasi 500.000. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah 0,6 atau 60%. Dari mana 60%? 300 dibagi dengan 500.000 kali 100% atau 60% ya. Jadi setiap kalau ada suatu produk
yang dia biaya tenaga kerja langsungnya 12.000, maka produk tersebut akan dikenakan tarif biaya overhead pabrik sebesar 7.200. Dari mana itu? Dari 12.000 dikali 60%. 60% ini tarifnya dari mana? Dari hasil kita membagi estimasi overhead pabrik dengan estimasi biaya tenaga kerja langsung. Metode penggunaan biaya tenaga kerja langsung ini tidak relevan atau tidak sesuai. Ketika kapan? Ketika biaya overhead pabriknya memasukkan penyusutan dari mesin yang mahal yang tidak memiliki hubungan dengan gaji tenaga kerja langsung. Jadi, biaya tenaga kerja langsung ini menjadi tidak relevan ketika si perusahaan tersebut ternyata lebih banyak menggunakan mesin daripada tenaga kerja langsung. Maksudnya adalah proses produksinya lebih banyak menggunakan mesin. Kenapa jadi tidak relevan? Karena ternyata biaya tenaga kerjanya itu hanya kecil, sedangkan biaya penggunaan mesinnya itu yang lebih besar. Oleh karena itu, overhead pabriknya menjadi tidak relevan, tidak sesuai. Yang keempat adalah dasar jam tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah estimasi overhead dibagi dengan estimasi jam tenaga kerja langsung. Dasar jam tenaga kerja langsung akan relevan digunakan jika ada hubungan yang kuat antara jam tenaga kerja langsung dengan overhead pabriknya. Maksudnya adalah dasar jam tenaga kerja langsung ini sangat berkaitan dengan overhead pabriknya. Ketika jam tenaga kerja langsungnya tinggi, maka overhead pabriknya tinggi. Seperti itu. Maka di sini kita akan lebih baik menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung. Yang kelima adalah dasar jam mesin. Dasar jam mesin ini digunakan apabila memang overhead pabriknya itu lebih banyak atau lebih banyak menggunakan mesin. Maksudnya adalah proses produksinya lebih berminat menggunakan mesin. Oleh karena itu, penggunaan mesin, penyusutan mesinnya, penyusun depresiasi mesinnya itu menjadi sangat dominan di dalam biaya tersebut. Oleh karena itu, banyaknya jam mesin yang digunakan menjadi dasar penentuan tarif biaya overhead pabriknya. Rumusnya adalah estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi jam mesinnya. Di sini dicontohkan biaya overhead pabriknya masih 300.000. Total jam mesin yang diestimasikan adalah 2.000 jam. Maka tarif overhead pabrik untuk setiap jamnya adalah 15. Jika suatu produk memerlukan 120 jam mesin, maka overhead pabriknya adalah 120 dikali 15. Jadi misalkan suatu produk dia diproduksi selama 120 jam, maka tarif biaya overhead pabriknya adalah 1.800. Dari mana 1.800? Dari 120 total jamnya dikali dengan tarifnya $15. Tarif ini diperoleh dari estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi jam mesinnya. Seperti itu. Itu tadi kita sudah membahas dasar-dasar apa saja yang digunakan untuk menentukan tarif overhead pabrik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemilihan tingkat aktivitas. Ada beberapa cara dalam penentuan tingkat aktivitas. Yang pertama adalah kapasitas teoritis. Tingkat aktivitas ini kan maksudnya adalah berapa banyak sih aktivitas yang unit produksi yang akan kita estimasikan. Dasarnya apa? Yang pertama adalah kapasitas teoritis. Maksudnya kapasitas teoritis adalah kita mengestimasikan aktivitas kita atau proses produksi kita berdasarkan kecepatan penuh dari proses produksi. Di sini disebutkan kapasitas ini lebih kepada cita-cita yang sulit untuk dicapai. Maksudnya adalah ini idealnya suatu proses produksi. Misalkan idealnya satu proses produksi di pabrik kita adalah 100.000 unit misalkan. Itu adalah ideal. Tidak semua proses produksinya lancar, tidak ada yang terhambat. Maka kita bisa menggunakan kapasitas teoritis. Yang kedua, pemilihan tingkat aktivitas menggunakan kapasitas praktis. Kalau di sini memperhitungkan masalah perubahan jam kerja.
Jadi di dalam menentukan kapasitasnya, estimasi unit produksinya memperhatikan kemungkinan adanya masalah jam kerja, pemeliharaan yang preventif, perbaikan, persiapan, kegagalan, dan lain sebagainya. Sehingga kapasitasnya mungkin lebih rendah dari kapasitas teoritis. Karena kalau kapasitas teoritis, semuanya dianggap sempurna. Kalau kapasitas praktis, mempertimbangkan adanya jam kerja yang tidak digunakan, adanya pemeliharaan yang preventif, sehingga proses produksinya di saat itu menjadi terhenti. Seperti itu. Yang ketiga adalah kapasitas aktual yang diperkirakan. Kalau ini adalah perkiraan kapasitas aktualnya. Dari mana perkiraannya? Perkiraannya dihitung berdasarkan jumlah output yang diperkirakan akan diproduksi selama produk tersebut. Yang keempat adalah kapasitas normal. Kalau berdasarkan kapasitas normal, acuannya adalah aktivitas rata-rata selama satu periode waktu yang cukup lama. Misalkan kita coba lihat data dari 3 tahun yang sebelumnya. 3 tahun yang sebelumnya kapasitasnya berapa sih? Kita coba cari rata-ratanya berapa selama 3 tahun tersebut. Ini menjadi kapasitas normal. Artinya adalah rata-rata selama satu periode waktu yang cukup lama. Seperti itu. Baik, kita masuk ke materi terakhir di materi biaya overhead pabrik ini, yaitu terkait dengan bagaimana pencatatan akuntansi untuk kelebihan atau kekurangan overhead pabrik yang dibebankan. Baik teman-teman, sebelum kita memahami pencatatan akuntansi ini, kita harus terlebih dahulu mengingat kembali materi yang di awal tadi, bahwa pembebanan biaya overhead itu menggunakan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, menggunakan tarif. Tarif berdasarkan apa? Berdasarkan biaya yang ditentukan. Karena menggunakan tarif, maka akan ada dua konsekuensi atau akan ada dua perhitungan. Yang pertama adalah overhead pabrik aktual. Overhead pabrik aktual ini adalah yang sebenarnya. Nilai biaya overhead pabrik yang sebenarnya terjadi itu berapa. Yang kedua adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dapat dari mana biaya overhead pabrik yang dibebankan ini? Didapat dari unit produksi yang dikalikan dengan tarif overhead yang sudah kita pilih. Pemilihan tarif overheadnya tadi sudah kita bahas. Misalkan di sini ada satu contoh. Diketahui tarif overheadnya adalah 15 per jam mesin. Oke. Jadi kalau seperti ini kita bisa kita bisa menganalisis nih. Oh, ternyata di perusahaan ini dasar yang digunakannya adalah jam mesin. Ya. Tarif overheadnya adalah $15 per jam mesin. Jam mesin aktualnya adalah 18.900 jam, serta overhead pabrik aktualnya adalah 292. Oke, jadi di sini tarifnya adalah 15 per jam mesin. Jam mesin aktualnya adalah 18.900. Jadi selama proses produksi, si mesin ini ternyata telah bekerja 18.900 jam. Biaya overhead pabrik aktualnya yang sebenarnya terjadi adalah 292.000. Tetapi biaya overhead pabrik yang dibebankan kita bisa hitung. Aktualnya berapa? Tarifnya berapa? Aktualnya 18.900 unitnya. Maksudnya jamnya, jam yang digunakannya. Tarifnya adalah $15. Berarti ketika kalikan, totalnya adalah yang dibebankan ke proses produksi tersebut, ke unit produksi tersebut adalah 283.500. Ini yang dibebankan. Sedangkan yang aktualnya adalah 292.000. Artinya apa? Bahwa ternyata yang dibebankan adalah lebih kecil daripada yang sebenarnya, daripada yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Ketika proses pembebanan, kita runut jurnalnya ya. Ketika proses pembebanan yang 283.500 ini, berarti kan jurnalnya adalah barang dalam proses pada overhead pabrik dibebankan. Jadi overhead barang dalam proses yang pertama, overhead pabrik dibebankannya berkurang 283.500.
Pada akhir tahun, overhead dibebankan ditutup ke rekening pengendali overhead. Dengan jurnal, overhead dibebankan kepada pengendalian overhead. Di sini kita bisa hitung berapa selisihnya. Tadi sudah kita telusuri bahwa ternyata biaya pabrik aktualnya, overhead pabrik aktualnya adalah 292.000. Ini adalah perhitungan aktual yang sebenarnya. Sedangkan biaya overhead pabrik yang sudah kita bebankan ke dalam produksi tersebut adalah 283.500. Berarti terlalu rendah 8.500. Harusnya 292.000. Ini hanya 283.500. Berarti terlalu rendah. Jika jumlah overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah, tidak signifikan, jumlah tersebut sebaiknya ditutup langsung ke ikhtisar laba rugi. Ini adalah kaidahnya ya, ketentuannya. Jadi kalau selisih ini tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, tidak signifikan nilainya, maka jumlah tersebut sebaiknya langsung ditutup ke ikhtisar laba rugi atau harga pokok penjualan seperti itu. Bagaimana jurnalnya? Ikhtisar laba ruginya bertambah, pengendalian overhead pabriknya bertambah juga di sini. Ya. Ikhtisar laba rugi bertambah di sebelah debit. Maksudnya adalah menjadi beban yang mengurangi laba kita. Kalau ikhtisar laba rugi ini di sebelah kredit, berarti dia menjadi penambah pendapatan. Karena ini di sebelah debit, maka ini nanti sifatnya adalah mengurangi laba kita, mengurangi total laba kita. Karena ini di sebelah debit. Sama mekanismenya dengan mekanisme debit kreditnya dengan beban. Jadi ikhtisar laba rugi ini ketika di debit berarti dia akan sebagai beban. Tapi kalau dia di kredit berarti dia sebagai pendapatan. Maksudnya karena tadi kurang dibebankan, maka kita menambahkan bebannya. Menambahkan beban sebesar 8.500. Atau selain ke ikhtisar laba rugi, kita juga bisa menjurnalnya ke harga pokok penjualan. Kalau harga pokok penjualan berarti otomatis kita harus menambah harga pokoknya. Karena kenapa? Karena ketika overhead pabrik dibebankannya terlalu rendah, maka kita harus menambah bebannya. Harga pokok penjualannya berarti bertambah sebesar 8.500. Pengendalian overhead pabriknya di kredit 8.500. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau sebaliknya, kalau misalkan yang aktualnya adalah 283.500. Nah, kalau misalkan ini aktual, kalau misalkan ini adalah aktualnya, ini adalah dibebankan, berarti jurnalnya tinggal kita balik. Ikhtisar laba rugi pada pengendalian overhead pabrik pada ikhtisar laba rugi. Begitu juga kalau kita menggunakan harga pokok penjualan. Berarti pengendalian overhead pabrik pada harga pokok penjualan. Kenapa harga pokoknya dikredit? Karena kita membebankan harga pokoknya dulu terlalu tinggi. Kita ingin menguranginya dengan cara mengkreditnya. Itu adalah counter jurnalnya seperti itu. Baik, sekian teman-teman untuk materi kali ini. Tadi kita sudah belajar terkait dengan apa itu biaya overhead pabrik, terkait dengan overhead pabrik, bagaimana cara anggarannya, bagaimana aktualnya, dan bagaimana pembebanannya. Itu tadi sudah kita pelajari satu persatu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jadi Anda tidak hanya bertanya, Anda juga boleh menjawab pertanyaan teman-teman yang sekiranya memang Anda mempunyai pengetahuan atau Anda merasa merasa bisa menjawabnya. Silakan dijawab. Jadi nanti diskusi kita di kolom komentar YouTube lebih menarik, lebih hidup diskusinya. Baik, sekian teman-teman untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.